datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelarutan. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Tesalonika Febriana Zebua dengan NIM 231615001. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Anjani, mahasiswi program studi pendidikan kimia angkatan 23 FKIP UKI. di sini kita akan berbagi ilmu kimia dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dalam video ini, kita akan diajak memahami beberapa konsep penting dalam kimia tentang kelarutan, yaitu yang pertama konsep dasar solubility dan konstanta solubility product. Kedua, penentuan pH larutan yang sukar larut. Ketiga, yaitu penentuan efek ion senyawa terhadap kelarutan dan perkiraan pengendapannya. Nah, sekarang apakah kita sudah siap untuk belajar? Yuk, langsung aja kita bahas materi pertama, yaitu konsep dasar solubility dan juga konstanta solubility produk. Yang pertama yaitu konsep dasar solubility atau kelarutan. Solubility atau kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu pada suhu dan tekanan yang ditentukan. Zat yang larut disebut terlarut dan pelarut yang digunakan untuk melarutkan disebut dengan pelarut. Contohnya yaitu garam dan air. Ketika karbon NaCl ditambahkan ke air, ia akan larut hingga batas tertentu. Setelah melewati batas maksimum kelarutannya pada suhu kamar, garam yang ditambahkan lebih banyak tidak akan larut dan akan mengendap. Ini menunjukkan bahwa kelarutan garam dan air terbatas pada suhu tertentu. Jadi, dari contoh ini kita dapat simpulkan bahwa konsep kelarutan atau solubility menggambarkan jumlah maksimal zat terlarut seperti garam yang dapat larut dan pelarut seperti air pada suhu dan tekanan tertentu. Konstanta kelarutan ataupun solubility produk konstan atau biasa disingkat sebagai KSP adalah tetapan kesetimbangan yang menunjukkan sejauh mana suatu senyawa ionik dapat larut dalam air. KSP digunakan untuk senyawa ionik yang sukar larut ataupun sedikit larut dalam air seperti garam-garam tertentu. Nah, KSP ini ataupun konstanta solubility produk adalah konstanta yang menyatakan kelarutan suatu senyawa dalam suatu larutan pada suhu tertentu. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Jadi di sini kita menggunakan larutan AgCl ataupun perak klorida. Jadi larutan AgCl ini adalah larutan yang sukar larut dalam air. Di sini persamaan keseimbangannya dalam larutan AgCl adalah AgCl menjadi Ag+ ditambah dengan Cl-. Adapun tetapan hasil larutan AgCl di sini adalah KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi Cl-. Berikut adalah jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai penentuan pH larutan sukar larut. Penentuan pH larutan sukar larut melibatkan penggunaan tetapan hasil kelarutan ataupun KSP dan juga prinsip kesetimbangan kimia. KSP menunjukkan seberapa jauh sebuah senyawa padat akan terlarut dalam air, dan pH larutan dapat mempengaruhi kelarutan beberapa senyawa, khususnya yang anionnya merupakan basa konjugat asam lemah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu menghitung pH larutan asam lemah. Di sini terdapat soal, hitung pH larutan CH3COOH 0,01 molar dengan Ka adalah 10 pangkat minus 5. Terdahulu kita akan menghitung konsentrasi H+-nya dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Ka di sini adalah konstanta asamnya, sedangkan Ma di sini adalah molaritas asamnya. Tinggal kita masukkan, Ka udah diketahui di sini adalah 10 pangkat minus 5 dan Ma-nya adalah 0,01 molar diubah langsung menjadi 10 pangkat minus 3. Jadi akar 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 adalah akar 10 pangkat minus 8. Minus 5 dengan minus 3 adalah minus 8. Nah, akar dari 10 pangkat minus 8 adalah 10 pangkat minus 4. Langsung aja kita masuk dalam pH-nya, jadi minus log konsentrasi H+-nya adalah min log 10 pangkat minus 4, langsung jawabannya adalah 4. Yang ketiga yaitu penentuan efek ion senama terhadap kelarutan dan perkiraan pengendapan. Efek ion senama terjadi ketika suatu larutan sudah mengandung ion yang sama dengan salah satu ion dari zat yang akan dilarutkan. Penambahan ion senama akan menurunkan kelarutan zat tersebut karena terjadi pergeseran kesetimbangan atau prinsip Lechatellier. Jadi, kelarutan dari suatu senyawa ionik akan berkurang dengan adanya zat terlarut lain yang memiliki ion senama. Diketahui suatu wadah terdapat larutan MgOH 2 kali sebanyak 1 liter. Nilai dari KSP-nya itu sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 8. Pertanyaannya itu, tentukan kelarutan dari MgOH 2 kali.
MgOH 2 kali akan terionisasi menjadi Mg pangkat 2 plus ditambah 2 OH-. Jika kelarutan MgOH 2 kali kita misalkan sebesar S, maka kelarutan Mg pangkat 2 plus dan OH- masing-masing juga sebesar S dan US. Dilihat kembali dari nilai kelarutannya dipengaruhi juga oleh koefisien. Jadi rumus KSP dari MgOH 2 kali itu konsentrasi Mg pangkat 2 plus dikali dengan konsentrasi OH-. Jika dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2, nilai KSP-nya sesuai dengan yang ada di soal yaitu 24 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S dikali dengan 2S. 2,24 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 4S pangkat 3. Berarti 24-nya kali bagi dengan 4, lalu S-nya kita dapatkan dari akar pangkat 3-nya. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3. Hitungan S sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka Mg pangkat 2 plus sama dengan S sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3 molar. OH minus sama dengan 2S sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 5 molar. Sekarang, jika ditambahkan NaOH 0,5 molar, NaOH akan terionisasi sempurna menjadi Na plus ditambah OH minus. Jadi, OH dari NaOH sama dengan menjadi 0,5 molar. Maka total OH minus yang larut sama dengan OH dari magnesium hidroksida 2 ditambah OH minus dari NaOH sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 0,5 sama dengan 0,5036 molar. Tetapi karena 0,5 jauh lebih besar, maka kita cukup anggap OH minus yaitu 0,5 molar. Tetapi untuk menghitung nilai Q atau hasil kali ion sama dengan Q sama dengan magnesium pangkat 2 plus dikali OH pangkat minus 2. Q sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 0,5 pangkat 2. Jadi, total akhirnya yaitu nilai Q sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 4. Jadi, pada saat kita membandingkan nilai KSP-nya yaitu KSP sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 8, sedangkan nilai Q yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 4. Karena Q lebih besar dari KSP, maka pengendapan MgOH akan terjadi. Jadi, perkiraan pengendapannya yaitu setelah penambahan NaOH 0,5 molar, larutan menjadi jenuh dan melewati batas larutan MgOH 2 kali. Karena Q lebih besar daripada KSP, endapan magnesium hidroksida akan terbentuk. Oke teman-teman semuanya, jadi kesimpulannya adalah kelarutan menunjukkan seberapa banyak zat bisa larut dalam pelarut. KSP menggambarkan keseimbangan larutan jenuh, ion selama menurunkan kelarutan karena menggeser keseimbangan. Endapan terbentuk jika hasil kali kelarutan ion lebih besar daripada KSP. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan tentang kelarutan dan juga konsep-konsep yang penting dalamnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan juga dapat membantu kita semua dalam memahami proses-proses kimia yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar, jangan ragu untuk bertanya, dan jadikan rasa ingin tahu sebagai awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan semangat belajar untuk kita semua. Bye-bye!